Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Raden Siti Mustika Ningsih, guru SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan media ajar di kelas 11, yaitu sistem pencernaan. Dalam part ini saya akan membahas tentang apa itu makanan. Baik, kita bahas sama-sama ya anak-anak. Makanan yang kita kenal biasa kita kenal, seringkali kita dengar 4 sehat 5 sempurna ya, 4 sehat 5 sempurna, yang dimana terdiri dari makanan pokok seperti nasi, bisa ada singkong, gandum, itu makanan pokok, kemudian lauk pauk, ikan, daging, ayam, telur, dan lain sebagainya, kemudian ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan ditambah lagi susu. Nah, apa itu makanan? Makanan adalah segala sesuatu yang dapat kita konsumsi, yang mana di dalamnya mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan bebas dari kuman. Yang mana artinya syarat dari makanan itu sendiri adalah bergizi dan tentu juga higienis. Nah, fungsi makanan. Fungsi makanan di sini sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, sebagai pengganti sel-sel tubuh, sebagai pemelihara proses-proses tubuh, dan sebagai pertahanan tubuh atau imunitas. Adapun makanan sendiri kita bagi menjadi 2 jenis. Ada kategori mikronutrien dan ada kategori makronutrien. Untuk mikronutrien di sini ada vitamin, mineral, dan air. Nah, dari zat makanan mikronutrien ini adalah kategori makanan yang tidak dicerna tapi diserap oleh tubuh ya. Baik itu vitamin, mineral, dan air itu tidak dicerna ya, tidak dicerna oleh tubuh tetapi diserap. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Untuk vitamin itu ada yang dikategorikan larut dalam lemak dan ada dikategorikan larut dalam air. Yang larut dalam lemak adalah ADEK, A, D, E, dan K. Itu kategori vitamin yang larut dalam lemak. Sedangkan kategori vitamin yang larut dalam air adalah B dan C. Adapun fungsinya, vitamin adalah membantu memelihara proses-proses tubuh, artinya membantu ketika proses metabolisme di dalam tubuh. Vitamin ini tidak menghasilkan kalori ya, karena dia tadi tidak dicerna, tapi diserap oleh tubuh. Di sini ada jenis vitamin atau jenis vitamin, sumber dan manfaatnya ya. Yang kategori ada yang vitamin larut dalam lemak, yaitu tadi ADEK, A, D, E, dan K, yaitu ADEK. Sedangkan ada yang vitamin larut dalam air, yaitu B dan C. Ya, silahkan nanti kalian bisa pelajari. Oke, lanjut mineral. Mineral di sini ada 2 jenis kategori, yaitu ada makroelemen dan mikroelemen. Artinya makroelemen di sini adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar, sedangkan mikroelemen adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, ya. Nah, adapun fungsinya sama seperti vitamin, yaitu membantu pemeliharaan proses-proses tubuh atau membantu kegiatan metabolisme tubuh ya. Tidak menghasilkan kalori juga sama seperti vitamin karena dia tidak dicerna sama seperti vitamin ya. Dan dia mineral ini adalah langsung diserap oleh tubuh, sama ya seperti vitamin. Nah, untuk kategori yang makronutrien di sini ada kalsium, fosfor, kemudian kalium, natrium, sulfur, magnesium. Itu kategori yang makronutrien yang oleh tubuh dibutuhkan dalam jumlah besar. Sedangkan yang dibutuhkan dalam jumlah kecil salah satunya ada zat besi, ada tembaga, ada seng, dan lain sebagainya. Nah,
Nah, berikutnya yang kategori mikronutrien, di sini ada air. Fungsi air di sini adalah sama, membantu proses kegiatan tubuh. Kemudian dia tidak menghasilkan kalori karena dia tidak dicerna dan langsung diserap oleh tubuh, ya. Jadi Ibu simpulkan untuk kategori yang mikronutrien ini, yang tadi ada vitamin, mineral, dan air, itu adalah kategori makanan yang tadi tidak menghasilkan kalori, tidak dicerna, tetapi langsung diserap oleh tubuh. Dan fungsinya secara garis besar adalah membantu proses kegiatan metabolisme di dalam tubuh. Baik, yang kedua, jenis makanan yang kedua adalah makronutrien. Dalam makronutrien di sini ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, secara garis besar untuk makanan makronutrien ini, karbohidrat, protein, dan lemak, tiga-tiganya memiliki perbedaan, ya. Tiga-tiganya memiliki perbedaan, mulai dari unsurnya, sifatnya, jenisnya, fungsinya tentu saja. Tetapi di sini Ibu akan bahas secara garis besarnya terkait fungsi dari makanan makronutrien ini, yaitu terkait dari dia berperan sebagai sumber energi, ya. Baik itu karbohidrat, protein, lemak, di sini berperan sama-sama sebagai sumber energi. Tapi boleh Ibu di sini menekankan dari tiga kategori tadi, dari tiga jenis tadi, karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat dia sebagai sumber energinya termasuk kategori sumber energi utama, sedangkan lemak sebagai sumber energi terbesar. Lemak kenapa sebagai sumber energi terbesar? Karena dia berperan sebagai cadangan makanan. Sedangkan untuk karbohidrat dia sebagai sumber energi utama karena dia mampu membentuk senyawa lain di dalam tubuh. Nah, senyawa lain apa? Senyawa lain di sini adalah protein dan lemak. Jadi dalam lemak itu ada jenis untuk protein, ya. Di protein itu ada yang namanya asam amino esensial dan asam amino non esensial. Di mana asam amino esensial ini adalah asam amino yang kita suplai dari luar. Artinya tubuh perlu membutuhkan asam amino ini dari luar. Sedangkan kalau yang non esensial, artinya protein ini atau asam amino ini tanpa kita suplai dari luar pun tubuh itu mampu membentuknya. Nah, dengan bantuan siapa? Dengan bantuan karbohidrat. Sama halnya dengan lemak. Di lemak itu ada yang namanya lemak jenuh atau lemak esensial dan lemak tak jenuh atau lemak non esensial. Itu sama seperti asam amino. Lemak esensial artinya lemak yang kita butuh dari luar suplainya. Sedangkan kalau yang tak jenuh atau non esensial artinya tubuh kita tanpa kita suplai dari luar lemak tersebut, tubuh kita mampu membentuknya. Dan dibentuknya oleh siapa? Oleh karbohidrat. Makanya dikatakan karbohidrat itu sebagai sumber energi utama. Karena itu tadi, karena dia mampu membentuk senyawa lain, yaitu tadi asam amino non esensial dan lemak non esensial. Itu. Nah, kenapa? Yang kedua ada lemak sebagai sumber energi terbesar. Kenapa lemak dikategorikan sebagai sumber energi terbesar? Karena tadi dia sebagai cadangan makanan. Jadi selain sebagai sumber energi, lemak dia juga berperan sebagai cadangan makanan. Makanya dikatakan lemak itu sebagai sumber energi terbesar. Nah, untuk kategori-kategori jenisnya silahkan bisa kalian pelajari, dan untuk fungsi-fungsi yang lainnya juga bisa kalian baca, ya, dimana karbohidrat tidak hanya sebagai sumber energi utama tapi juga sebagai bahan dasar pembentukan senyawa lain, yaitu tadi asam amino non esensial dan lemak non esensial, mengatur metabolisme tubuh, mengatur pengeluaran feses, ya, itu untuk protein, untuk karbohidrat.
Sedangkan untuk protein, selain sebagai sumber energi, dia juga sebagai imunitas, mengganti sel-sel yang rusak, seperti itu ya. Sedangkan lemak, selain sebagai sumber energi terbesar, dia juga sebagai bantalan atau buffer, pelindung tubuh, dan juga dia berperan menjaga atau menstabilitaskan suhu tubuh, menjaga stabilitas suhu tubuh. Baik, itu yang yang bisa ibu sampaikan pada bab makanan. Ketemu lagi di part 2 dalam pembahasan sistem pencernaan makanan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.